Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Asyifa, biasa dipanggil Sipa. Oh iya, Sipa yang kemarin ya, yang japri ibu ya? Iya, Bu. Oke, Sipa. Nah, di sini bagaimana kabarnya Sipa? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Nah, tadi Sipa datang di sini udah makan apa belum? Sudah. Sipa sekarang sekolah di mana? Di SMA 1 Senayan, Bu. Udah kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kemarin bersih ujian ya? Iya. Bagaimana hasilnya? Kami belum menerima lapornya, Bu. Belum menerima? Belum. Menerima lapornya Sabtu besok. Oke. Setelah ujian kemarin, apa kegiatan di sekolah? Kami mengadakan kelas meeting. Lomba kelas meetingnya itu solosong sama futsal. Cuma 2 aja? Iya. Untuk berapa hari? 2 hari. Setelah itu libur? Menunggu 5 lapor, Bu. Oke. Baik, di sini kita akan melakukan bimbingan konseling. Apakah Sipa tahu apa itu bimbingan konseling? Tidak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Nah, konseling adalah suatu proses komunikasi antara konselor dan klien untuk membantu menghadapi suatu permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh Sipa. Nah, di dalam konselingan ini, Cipa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan Cipa yang Cipa alami pada saat sekarang. Selanjutnya, tujuan konseling. Nah, di mana tujuan ini bisa untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya, serta memberikan pemahaman tentang diri Sipa sendiri. Nah, konseling ini juga bertujuan untuk membantu klien membuat keputusan yang lebih baik, mengubah perilaku yang kurang produktif, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nah, selanjutnya tata caranya. Seperti yang kita lakukan pada saat sekarang, yang saling berhadapan, jarak duduknya antara konselor dan klien 90 cm. Nah, di sini Cipa dapat menceritakan apa yang permasalahan yang Cipa alami. Semua informasi akan diberikan oleh konselor selama proses konseling ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain tanpa izin klien. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan percaya antara konselor dan klien. Selanjutnya, klien diharapkan lebih terbuka dan jujur menceritakan permasalahan yang dia alami. Selanjutnya, klien juga harus bersedia dan sukarela mengikuti layanan konseling ini tanpa ada paksaan. Selanjutnya, klien harus aktif dan berpartisipasi dalam melaksanakan bimbingan konseling ini. Selanjutnya, klien dapat menceritakan permasalahan sesuai dengan kondisi masa sekarang, bukan masalah yang lalu. Oke, di sini kita akan melaksanakan konselingan selama 45 menit. Nah, di sini Cipa dapat menceritakan suatu permasalahan Cipa yang pada saat sekarang.
Permasalahan Cipa alami sekarang ialah setiap hari Cipa harus membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan pekerjaan di rumah. Di sekolah Cipa harus fokus pada pelajaran, ujian atau tugas yang diberikan oleh guru. Namun pulang sekolah, waktu yang harus Cipa gunakan untuk istirahat malahan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler tersebut juga penting bagi Cipa. Saking padatnya jadwal, Cipa kadang merasa kewalahan dan stres. Nah, jadi bagaimana perasaan Cipa saat mengatur waktu di sekolah dan di rumah? Mengatur waktu di sekolah dan di rumah bisa membuat perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa senang ketika semua pekerjaan sudah selesai tepat waktu, seperti belajar, mengerjakan PR, atau membantu di rumah. Tapi kadang ada rasa stres atau bingung juga jika terlalu banyak tugas dan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang penting adalah belajar membuat jadwal teratur supaya ada waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat, sehingga semua merasa lebih seimbang dan teratur. Nah, jadi Cipa merasa kesulitan untuk mengatur waktu. Kadang Cipa juga tugasnya terlalu menumpuk dan tidak tahu terus dimulai dari mana. Nah, apa hambatan terbesar Cipa dalam manajemen waktu di sekolah? Hambatan yang terbesar dalam manajemen waktu di sekolah biasanya adalah sulitnya membagi waktu antara banyak tugas sekaligus seperti belajar, mengerjakan PR, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kadang rasa malas atau terlalu sering menunda dan menjadi lebih sulit. Kadang ada gangguan seperti teman yang mengajak bermain atau penggunaan gadget yang juga bisa membawa waktu. Nah, jadi bagaimana cara Cipa mengatur waktu belajar di rumah? Cara Cipa mengatur waktu yang belajar di rumah yaitu dengan membuat jadwal-jadwal yang teratur dan menentukan waktu khusus untuk belajar, misalnya setelah istirahat atau makan. Apa yang Cipa lakukan jika untuk belajar di rumah waktu terbatas? Jika waktu untuk belajar di rumah terbatas, Cipa akan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Cipa mencoba belajar dengan lebih fokus dan tanpa gangguan, seperti menjauhkan HP atau memilih tempat yang lebih tenang. Jika masih ada tugas yang belum selesai, Cipa akan mencari waktu tambahan di sela-sela kegiatan lainnya. Nah, itu sangat bagus sekali sih Pak. Meskipun terkadang tidak cukup waktu, Cipa cepat menyelesaikan semua tugas-tugas Cipa. Nah, bagaimana perasaan Cipa tentang kegiatan ekstrakurikuler yang Cipa ikuti di sekolah? Kegiatan ekstrakurikuler yang Cipa ikuti di sekolah membuat Cipa merasa lebih senang dan bersemangat karena bisa belajar hal baru di luar pelajaran sekolah. Selain itu, Cipa juga bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama, sehingga menambah pengalaman dan kepercayaan diri. Namun, terkadang Cipa juga merasa lelah jika harus membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan tugas rumah. Nah, apakah Cipa merasa terlalu banyak kegiatan yang di sekolah?
Kadang-kadang kita merasa kegiatan di sekolah terlalu banyak, terutama jika harus mengerjakan tugas atau mengikuti pelajaran. Hal ini membuat Cipa merasa lelah, apalagi jika jadwal padat tanpa banyak waktu istirahat. Namun, Cipa juga merasa senang karena kegiatan tersebut. Jadi, bagaimana cara Cipa mengelola waktu tidur? Cara Cipa mengelola waktu tidur dengan cara membuat jadwal harian yang seimbang antara belajar, bermain, dan istirahat. Cipa berusaha tidur pada waktu yang sama setiap malamnya. Misalnya, pukul 9 atau pukul 10 malam. Sebelum tidur, Cipa menyelesaikan semua tugas. Nah, pernahkah Cipa merasakan kesulitan dalam membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya? Iya, Cipa pernah merasa kesulitan membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya, terutama ketika jadwal sekolah padat. Ada tugas mendesak dan harus mengikuti ekstrakurikuler atau membantu pekerjaan di rumah. Kadang-kadang Cipa bingung menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, jadi Cipa merasa bingung harus mengutamakan yang mana dulu, terutama ketika ada tugas secara mendadak. Terus, bagaimana cara Cipa memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas tepat waktu? Untuk memotivasi diri menyelesaikan tugas tepat waktu, Cipa memulai dengan membuat rencana yang jelas, seperti membagi tugas menjadi bagian kecil yang mudah untuk dikerjakan. Nah, apakah Cipa merasa butuh dukungan dari orang lain dalam mengatur waktu? Tentu saja iya. Dukungan dari orang lain dapat sangat membantu dalam mengatur waktu, terutama ketika menghadapi tantangannya atau merasa kewalahan. Orang-orang di sekitar kita seperti keluarga atau teman-teman bisa memberikan motivasi, saran, atau bahkan membantu meringankan beban tugas. Jadi, bagaimana cara Cipa untuk membuat jadwal yang lebih efektif untuk mengatur waktu di sekolah? Sepertinya Cipa dapat membuat jadwal dengan menulis semua kegiatan harian, termasuk waktu belajar, istirahat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pastikan memberikan waktu cukup setiap tugas dan tidak lupa menyisihkan waktu untuk istirahat agar tetap fokus. Jadi, apa dampak dari tidak mengatur waktu dengan baik saat mengikuti ekstrakurikuler? Sepertinya kalau Cipa tidak mengatur waktu dengan baik saat mengikuti ekstrakurikuler dapat berdampak negatif. Ketika Cipa terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa memperhatikan pembagian waktu yang tepat, Cipa bisa merasa kewalahan karena jadwalnya padat. Akibatnya waktu belajar, istirahat, dan bersosialisasi bisa terganggu. Dan Cipa mungkin mengalami penurunan nilai atau kesulitan memahami pelajaran karena kurangnya waktu untuk belajar dengan fokus. Nah, apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang Cipa ikuti di sekolah? Ekstrakurikuler Cipa ikuti di sekolah yaitu pramuka, OSIS, astronomi, dan menari. Bisakah Cipa menceritakan tentang ekstrakurikuler yang Cipa ikuti? Pramuka. Kalau di pramuka Cipa hanya mengikuti 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi kadang di sekolah itu kan waktu ekstrakurikulernya tuh dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Tapi kami di pramuka rutin setiap minggu.
Kalau di OSIS eh, seperti hari-hari besar seperti Hari Guru, Hari Pahlawan, 17 Agustus, dan lain-lain. Astronomi jarang sih, cuman hari Selasa. Itu pun kadang dalam sebulan cuman 2 kali atau enggak cuma sekali. Kalau nari palingan dalam sebulan itu cuma 2 kali. Tapi kadang pramuka nari ini bentrok Kak. Terus juga memilih mana yang lebih Cipa ya diprioritaskan, mana yang lebih penting gitu. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler kurikuler ini penting untuk dilaksanakan dalam direncanakan dengan baik? Di dalam ekstrakurikuler tersebut, Cipa akan dilatih untuk bertanggung jawab, mampu mengatur waktu dengan baik, mandiri, serta bekerja sama dengan banyak orang. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi Cipa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini? Yang pertama yaitu mendorong minat dan motivasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, menyediakan dukungan dari teman-teman dan guru. Kapan waktu yang tepat untuk membersihkan rumah? Mungkin kita akan melakukan pekerjaan rumah pada hari Sabtu dan hari Minggu. Waktu ini sangat tepat untuk membersihkan rumah secara menyeluruh, mulai dari menyapu, mengepel, dan lain-lain. Berapa kali Cipa membersihkan rumah? Bersih-bersih rumah perlu dilakukan secara rutin atau minimal 3 kali dalam seminggu. Mengapa kita perlu untuk terus mengembangkan manajemen waktu? Dengan manajemen waktu yang baik dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya. Mungkin langkah pertama yang bisa Cipa ambil adalah menyusun skala prioritas antara kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Sebaliknya, kegiatan ekstrakurikuler dipilih berdasarkan kegiatan, minat, dan kemampuan, sehingga Cipa tidak merasa terbebani. Nah, bagaimana cara Cipa bisa memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan waktu yang tersedia? Mungkin memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan waktu yang tersedia. Alangkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat, maksimalkan tanpa mengganggu. Pertama, yang perlu dilakukan adalah mengenali minat dan bakat Cipa sendiri. Jadi bagaimana perasaan Cipa setelah kita melakukan konseling ini? Kayaknya sudah merasa agak terbuka gitu pikirannya, Bu. Sudah tahu solusinya untuk kedepannya. Ya. Mungkin hanya sampai di sini kita melakukan konseling. Kalau Ibu ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.